Halo Sobat KPR, hari ini kita akan bahas tentang komentar yang paling banyak ditanyakan di video-video YouTube-nya KPR Academy. Mau ambil KPR Pak, tapi saya masih ada cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D. Ini kira-kira bisa disetujui nggak ya Pak? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya mau jelaskan kembali bahwa yang namanya KPR atau kredit pemilikan rumah adalah komitmen jangka panjang. Jadi, kalau kita analogikan, KPR ini seperti namanya lomba maraton atau lomba lari jarak jauh. Kalau full maraton, itu bisa sampai 42 km. Jadi kebayang dong, panjangnya jauhnya semana gitu. Nah, kalau teman-teman mau ambil KPR, tapi saat ini masih punya banyak cicilan, misalnya untuk cicilan kredit motor, cicilan kur, cicilan konsumtif lainnya gitu, kayak pay later dan macam-macam lainnya lah gitu. Nah, teman-teman mungkin perlu pertimbangkan bahwa buat ngambil KPR, yang judulnya persiapan yang baik itu adalah segalanya. Jadi kalau persiapan teman-teman di awal itu tidak baik, itu teman-teman akan tertatih-tatih terus selama jalanin KPR. Bayangin, udah komitmen jangka panjang, sampai 20 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun, tapi pas jalaninnya teman-teman, waduh, batuk-batuk terus gitu loh. Waduh, ini bulan ini bayar angsuran dari mana lagi ya? Bayar, aduh, yang ini belum beres. Waduh. Kalau terlalu banyak waduhnya, nanti teman-teman nggak bisa nikmatin tuh rumah atau properti yang teman-teman beli dengan KPR. Yang ada malah jadi stres gitu. Aduh, saya batal aja, saya nyerah nih. Ngomong batal, mau ngomong nyerah ya gampang. Tapi masalahnya realitanya kan nggak bisa kita ngomong batal terus langsung batal otomatis selesai terus oh iya langsung dibalikin lagi semua uangnya bla bla bla. Nggak bisa seperti itu. Masalahnya begitu kita sudah masuk ke dalam KPR, itu udah jalan komitmennya. Dan nggak bisa batal seenteng itu, semudah itu. Jadi, buat teman-teman yang masih ada cicilan sana-sini, coba ingat baik-baik hal apa saja yang perlu teman-teman siapkan berikut ini. Dicatat ya, supaya teman-teman nggak kelewatan nih. Kalau nanti besok-besok ditawarin, oh rumah di sini bagus nih, kayaknya bisa deh. Tapi masih ada cicilannya sedikit. Ah, gampang lah nanti itu, gampang lah. Nah, kalau teman-teman udah mulai ngegampang-gampangin, hati-hati. Teman-teman perlu ingat persiapan KPR yang akan saya sebutkan berikut ini satu persatu karena dananya perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah dana untuk down payment atau DP atau uang muka. Kalau teman-teman ngarepin KPR-nya itu yang DP 0%, itu hanya ada di developer-developer tertentu yang jarang. Kebanyakan bank memberikan syarat minimal DP adalah 15% untuk KPR pembelian. Jadi, kalau teman-teman nggak nyiapin dana untuk uang muka, maka teman-teman akan kemungkinan tidak bisa melakukan proses transaksi pembelian properti tersebut. Seandainya teman-teman nggak siapkan DP, kemungkinan besar teman-teman nggak akan bisa menyelesaikan proses transaksi pembelian properti yang teman-teman mau lakukan. Hal berikut adalah biaya KPR. Biaya KPR itu banyak juga loh. Ada biaya provisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya APHT, dan segala macam. Itu kalau di jumlah-jumlah, itu jumlah nilainya lumayan loh. Kalau teman-teman nggak nyiapin dana juga buat itu, kemungkinan transaksi pembelian properti teman-teman, lagi-lagi, kemungkinan besar bisa batal. Poin berikutnya adalah, yang teman-teman tetap perlu siapkan adalah biaya pajak. Ada ya Pak? Ada. Namanya BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, ini nominalnya nggak kecil. Jadi, kalau teman-teman belum nyiapin DP, belum nyiapin biaya KPR, belum nyiapin pajak, terus udah kepikiran, oh, mau ambil KPR aja nih, mau beli rumah yang ini, gitu. Dan teman-teman masih punya banyak cicilan sana-sini, saya berani jamin, nggak perlu pakai lama.
nggak nyampe setahun teman-teman pasti kemungkinan besar nyesel udah beli rumah tersebut, udah beli properti tersebut dengan menggunakan KPR. Kenapa? Karena bayarnya ngap, gitu, bayarnya capek gitu. Bener-bener nggak dengan satu fondasi yang kokoh, kuda-kuda yang kokoh untuk bisa melangkah memenuhi komitmen jangka panjang. Jadi kalau teman-teman masih punya banyak cicilan sana-sini, coba timbang-timbang dulu, apakah memang benar saya bisa menyediakan biaya-biaya untuk beli properti ini, yaitu biaya DP, biaya KPR, biaya pajak. Kalau memang bisa, maka teman-teman baru boleh mempertimbangkan untuk ambil KPR. Tapi kalau belum ada dan masih banyak cicilan sana-sini, coba pikir-pikir lagi deh ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!